Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyahu ala kulli niyatin salih wa liridha illahi ta'ala wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in khususan li mu'allifi hadzal kitab As-Sayyid Abdullah Basharun nafanallahu ta'ala bihi amin. Ghafarallahu lahu sayulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge kumala ngebeki sapa man utawi sapa wonge kumala ngebeki sapa man ainahu ing mata lorone man minal harami saking perkara kang haram malah mangka ngebeki sapa Allah Gusti Allah ainahu ing matane man min jamri jahannam saking wangwane neraka jahanam wa man lan utahe sapa iku zina sapa wong bimratin kelawan wong wadon harama mangka ngaramaken sapa Allah harama mangka ngaramaken aku mau ngadegaken ing man sapa Allah Gusti Allah min qabri saking kuburane man atsanun hale wong kang haus bagian tur hale wong kang nangis hazinan tur wong kang prihatin muswadan kang ireng apa wajuhu raine siman mudliman kang peteng pi unuking dalam gulune siman silsilatun utawi rantai min nari saking geni wasyarabilulan karung ala jasadi ngatasé jasade min kotronin saking aspal wala yukalimulan orang ngomong ewing man sapa Allah Gusti Allah wala yuzakilan orang melasing man wala ulan iku tetep kude man azabun alim utawi siksaan kang banget. Untuk selanjutnya masih dalam pembahasan seputar bab zina yang memang belum selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orangnya yang memenuhi kedua matanya dari perkara yang haram, kedua matanya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, punya kedua mata baik kanan maupun kiri yang keadaannya masih normal. Sebab yang namanya mata itu termasuk salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada manusia. Sebab kalau mata kita sudah terganggu, mata kita sudah berubah seiring dengan perubahannya usia, maka segala halnya itu juga akan terganggu. Yang tadinya kita membaca tulisan sangat jelas, sekalipun tulisannya kecil, akan tetapi karena mata kita ini masih normal, maka kita akan bisa membacanya. Tapi kadangkala kalau kita sudah
ada perubahan dalam penglihatan kita. Jangankan tulisan yang kecil, tulisan yang besar saja pun kita ini nggak bisa melihat, ataupun bisa melihat tetapi tidak jelas tulisannya. Baca Al-Quran walaupun tulisannya besar, tetapi karena mata kita sudah terganggu, kalau tanpa dibantu dengan yang namanya kacamata, maka kita tidak akan bisa membacanya. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah yang sampai saat ini masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, berupa mata kita, penglihatan kita yang sangat ataupun yang masih normal sampai saat sekarang. Makanya jangan sampai kita mempergunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi melihat sesuatu yang akan merusak keimanan kita, merusak pikiran kita. Ini zaman sekarang ini banyak sekali hal semacam demikian. Maka kata Rasul, siapa orang yang selalu memenuhi kedua matanya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan mata kita dipergunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan, maka nanti orang yang semacam demikian tersebut, kedua matanya juga akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan api dari neraka jahanam. Naudzubillahi min tempatnya. Kita harus mempergunakan mata kita dengan diperlihatkan kepada sesuatu yang baik. Ya walaupun yang namanya mata itu kan tanpa kita meminta, dengan seiringnya usia juga akan berubah. Umur 40 tahun ke atas ini pasti ada perubahan. Saya pernah ngaji dulu di Al-Maghfurlah, Kiai Haji Muhtar. Beliau memberikan pelajaran kepada para santrinya, kalau matanya ingin normal terus sampai tua, tidak pakai kacamata, ini rahasianya apa? Setiap kali selesai melaksanakan sholat, maka buka Al-Quran, kemudian baca walaupun satu ayat, dengan catatan istiqomah. Istiqomah itu continue. Setelah sholat, buka Quran, kemudian baca walaupun satu ayat. Nah ini faidahnya itu diantaranya apa? Akan membuat ketajaman mata kita ini, dan insya Allah tidak akan ada perubahan, sampai tua pun tidak akan ada perubahan. Saya tahu percis dulu ketika beliau mengaji, orangnya sudah tua, tetapi membaca kitab yang gundul seperti ini dengan jarak yang sangat dekat pun beliau masih bisa ngelihat. Loh, mata kita yang normal kalau kita diginikan kita nggak akan bisa baca, tapi beliau bisa baca. Apalagi dengan jarak yang anggang seperti begini, ini kan bisa dibaca oleh beliau. Makanya para santri heran, sudah tua tetapi tidak pakai kacamata, baca kitab yang tulisannya kecil tapi masih bisa dibaca gitu. Masih jelas. Bahasa Jawa welang. Macane masih welan macae. Masih awas. Kemaning masih semene mau ya jelas awas. Delong sing rambutnya abang kuning hijau, bang kuning enggak? Bang kuning hijau ya awas. Ya beda kalau seusia kalian ini masih bisa melihat dengan normal. Tapi nanti satu saat itu akan ada perubahannya, ya. Seiringnya dengan berjalannya waktu. Tapi itu tadi cara yang diajarkan oleh kiai kepada kita. Kalau kita mau mengamalkan seperti itu asal dengan catatan istiqomah, maka insya Allah mata kita akan terjaga. Sampai tua pun tidak akan memakai kacamata. Tapi syaratnya apa? Setiap kali kita melaksanakan atau habis melaksanakan sholat, maka buka Al-Quran dan baca Al-Quran, walaupun itu yang dibaca hanya satu ayat saja. Dan ini faedahnya apa? Jadi mata kita ini akan normal terus, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai nanti sebaliknya, mata kita digunakan terhadap sesuatu untuk melihat hal-hal yang kemaksiatan, atau melihat maksiat terus mata kita ini. Maka ini kata Nabi,
orang yang semacam demikian karena matanya dipenuhi dengan sesuatu yang diharamkan, maka nanti mata mereka itu akan disulap oleh Allah dan bukan bersinar, tetapi justru matanya itu akan dipenuhi dengan arang-arangnya dari api neraka. Naudzubillahi min dalik. Wa man zana bi imra'atin harramakumullahu min qabri atsan. Kemudian kata Nabi selanjutnya, barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan, sapane menusane sing lakuaken perzinahan, seperti sing pernah tek sampai nang sing arane zina iku melakukan hubungan yang di luar daripada jalur pernikahan, itu namanya zina. Ya otomatis anak lanange anak wadone bakal kaya konon. Ya beli mungkin wadone bae lanange bae. Pasti anak pasangan. Orang yang melakukan seperti itu Allah akan mengharamkan nanti kelak ketika dia dibangunkan dan dibangkitkan dari kuburnya. Justru Allah akan memberatkan kepada orang itu. Bahkan nanti dia itu akan merasakan yang namanya haus yang luar biasa ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya itu, nangis dan bersedih yang akan menimpa kepadanya. Muswaddan wajhahu, kemudian mukanya akan hitam. Bahasa Inggrisnya hidung. Raine black. Raine irang. Ini nanti dalam keadaan haus dibangkitkannya, kemudian mukanya hitam. Jangan berkata, waduh saya ketika di dunia mukanya hitam, jangan-jangan nambah hitam nanti di akhirat. Oh enggak begitu. Jika kita berkulit hitam tetapi amaliyahnya solih, tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan wajah yang hitam, tidak. Malah justru nanti ketika dibangkitkan pun akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang mudawamah wudu umpamanya, walaupun di dunianya kelihatannya hitam karena memang sudah takdir dari Allah warna kulitnya hitam, tetapi karena dia mudawamah dan insya Allah nanti dibangkitkan wajahnya akan bercahaya. Tapi sebaliknya orang yang suka berzina, baik itu laki-laki maupun perempuan, walaupun itu kulitnya berwarna putih, tetapi nanti kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mukanya akan kelihatan geseng ataupun hitam. Ini akibat daripada melakukan perzinahan. Sebab zina adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian semuanya juga akan dipenuhi dengan yang namanya api neraka. Wala yukallimuhumullah wala yuzakkihi walahu adabun alim. Dan posisi orang tersebut ini akan dicuekin, akan dibiarkan, diendahkan baik. Dalam keadaan sedih, wis lagi sedih, apa wis diendahkan baik. Ora ditakoni, ora apa, bagian jerat, cerit, nangis, harapan jaluk tulung-tulung ning sapa, harapan sambat-sambat ning sapa. Diendahkan baik. Ya kita pun merasakan betapa sedihnya ketika kita di dunia saja dicuekin oleh orang. Wong meneng bae ora takan, ora takon. Meneng bae. Ya sedih ya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak akan pernah mengajak bicara dan akan membiarkan orang tersebut. Dan Allah tidak akan pernah kasihan kepada orang itu. Lantaran apa? Karena perbuatannya sendiri, sebab waktu di dunia dia selalu melakukan perzinahan. Tidak akan pernah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak akan pernah Allah akan tidak akan pernah berbicara kepada orang itu. Kemudian selanjutnya, wa qala lan ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
manutai sapa iku zina sapa wong bimratin kelawan wong wadon mutazawijatin kang duweni laki kana mangkana le ing atase wadon wala ing atase wong lanang fil kubri dalam kuburan apa adabu nisbu hadil ummati piro-piro siksane separone iki la umat fa idza kana maka nalikane ana apa yaumul kiamati dina kiamat iku yakumu ngupai sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla zauja ing lakine si wadon kang tukang zina biasanating dalam piro-piro kebagusane wong wa yamilu lan nanggungaken sapa man dzunuba ing piro-piro dosane wa yasuqu lan giring sapa Allah ing manilan nari maring neraka idza kana nalikane ana apa zalika mongkonon kang wis disebut bi ghairi alam kelawan tanpa ngawruhi ne wong lanang paen alimah mangkalamun weruh sapa lanang zauja ing rabine ana dan ing satune salah sijine wong zina kang zina bi zaujati kelawan istrine wasakatalan menang sapa lanang harama mangka ngaramaken sapa Allah Gusti Allah ing atase wong lanang al jannata ing swarga liyan Allah karena satune Gusti Allah iku kata bawis nulis sapa Allah la babil jannati ing atase lawang swarga ang tau te sira iku aramun wong kang haram ala dayusi ngatasé wong lanang kang ora lok cemburu. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, barang siapa yang berzina antara seseorang laki-laki dengan perempuan yang statusnya masih punya suami. Wong lanang berzina karo wong wadon sing wong wadone ana lakine. Ya kayak aneh akeh ya mungkonon ya. Tapi ning kene malangka, insya Allah langka. Ning masjid masa ana. Ning masjid malah langka. Wong lanang sing berzina karo wong wadon sing masih duweni laki. Maka kedua-duanya itu akan mendapatkan siksa oleh Allah nisfu hadil ummati separone umat separone manusia kang urip ning alam dunia iki siksaane sangat berat sekali separone dewek tumplek kanggo dewek beli lanange beli wadone. Bahkan seorang perempuan tadi pun ketika berzinah dengan laki-laki lain maka seluruh amal kebaikannya itu akan dibalikan kepada suaminya. Termasuk kebaikan laki-laki yang menzinai perempuan tadi pun akan dikembalikan kepada suaminya. Dengan catatan suaminya tadi itu bertindak. Tetapi manakala ada seorang laki-laki membiarkan istrinya itu berzina dengan orang lain, padahal dia sendiri mengetahui bahwa istrinya tersebut ini berzina, tetapi laki-lakinya itu membiarkannya, maka ini yang disebut dengan dayus namanya. Jadi dayus itu adalah seorang suami yang tidak pernah cemburu terhadap istrinya. Itu dayus namanya. Wong lanangnya harapan dibonceng ning wong wadon harapan dibonceng ning wong lanang sejene los. Digawa ning wong bubek los. Itu dayus namanya. Jadi wong lanang kang ora lok cemburu ning wong wadon arane apa je? Dayus arane. Wong lanang sing ngendahaken bae kelakuane wong wadon beli bener arane wong lanang sing dayus.
Dan dayus ini termasuk salah satu dosa besar. Ketika seorang suami membiarkan ketika tahu seorang istrinya itu melakukan hal yang melanggar aturan agama, padahal dia tahu, tetapi membiarkannya sendiri, maka seorang laki-laki dihukumi, dalam bahasa hadis namanya dayus namanya. Jadi dayus itu adalah seorang suami yang tidak pernah cemburu terhadap istrinya. Harapan ngelakonnya apa benlos. Bahkan bukan hanya itu, seorang yang punya anak perempuan pun, awas, akan dikatakan dayus manakala anak perempuan kita dibawa oleh seseorang yang bukan muhrimnya dengan membiarkan begitu saja, maka itu juga termasuk dayus namanya. Anaknya digawa wong endah baik, tidak ada pikiran curiga dan lain sebagainya, nggak ada pikiran untuk berhati-hati dan sebagainya, nggak ada. Itu yang semacam demikian itu, orang laki-laki yang semacam demikian itu yang disebut dengan dayus namanya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua yang dayus. Bukan berarti kita ini terlalu besar cemburu kepada istri, bukan. Ini untuk menjaga. Ini harus berhati-hati. Seorang suami itu harus berhati-hati. Bapak-bapak zaman sekarang ini, ya masya Allah, kalau melihat perkembangan zaman ya begitu. Ya, karena pengaruh daripada film, sinetron dan lain sebagainya, sehingga semacam demikian dianggap sepele, dianggapnya biasa-biasa saja. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua, seorang ayah pun harus ada yang namanya untuk memberikan ciri bahwa kita ini mencintai, mengasihi kepada istri dan anak-anak kita. Kita harus punya rasa cemburu kepada mereka manakala mereka itu melakukan hal yang memang di luar naluri kita, di luar nalar kita. Kita harus berhati-hati seperti itu. Jangan sampai kita membiarkan begitu saja. Sebab kata Nabi, seseorang yang membiarkan begitu saja, manakala melihat sesuatu yang terjadi kepada istri dan anaknya, terutama anak perempuannya, maka orang laki-laki tersebut ini disebut dengan dayus. Dan apa yang semacam demikian? Kata Nabi, orang yang semacam demikian itu tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat yang macam-macam yang tidak senonoh, padahal dia tahu kemudian dia membiarkannya, maka suami tersebut tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran untuk kita semua agar kita lebih berhati-hati. Jadi arane apa mongkonanku? Baka wong lanang sing dene cemburu ning wong wadon arane apa? Dayus. Oh, koli nemu kun dayus ya. Balik ngaji jadi darso. Oleh apa so dayus? Dayus siapa? Ya mongkonan niku dayus aranku. Ya, arane dayus mongkon. Jaburan apa cek dayus ku duduk jaburan dulu apa? Bokat bonglok itu duduk. Bukan jaburan, bukan nama orang, tetapi ini julukan bagi seseorang sebagai suami yang tidak pernah mempunyai rasa cemburu kepada istrinya, membiarkan anaknya begitu saja dibawa orang lain, seseorang yang bukan muhrimnya, maka itu disebut dengan laki-laki dayus. Naudzubillahi min dalik. Sebab apa? Surganya Allah itu akan tertutup bagi seorang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga seorang suami yang punya titel dayus. Jangan sampai kita diberikan pangkat dayus. Masa iya Sukron dayus aja, Darso dayus aja, laka judule. Insya Allah boleh kaya konon. Insya Allah. Wa fi ba'dil kutubilan ing dalam sebagian kitab al-munazzalati kang den turunaken anasabal furuj, sastune
piro-piro wong wadon kang duweni parji. Parji ku apa, Je? Sing arane parji iku jare bocah santri arane loket godeng. Puruj ya. Azaniati kang tukang zina iku yusaruna. Iku yusaruna bakal den kumpulakeun sapa zania. Yaumal kiamat ing dalam dina kiamat wa purujim lan utawi pira-pira parzine zania. Iku tu kodo bakal den urubakeun naron ing geni. Wa yusaruna pada digiring sapa zania wa idiyahum lan pira-pira tangane zania. Iku maglulatun den rantai lanakim maring pira-pira gulune zania. Tasabu mangkang giring hum ing zania sapa zabania tu malaikat zabania. Wa tunadilan ngundang-undang sapa zabania ing atase wong ya masaron nas. Kumpulane pira-pira manusa. Haulai utawi kila rombongan wong wadon. Haulai utawi kila rombongane wong wadon kang digiring. Digiring kudu bebek bae ya. Ini masih ning dunia madelang bakal sing digiring-giring ku bebek. Tole ngarti bakal bebek mah kongkon baris loro-loro ya loro. Baris dua-dua ya loro baris se. Baris telu-telu ya telu baris se. Bebek kunku. Ya. Ngerti kun. Jadi besok nih akhir zaman ku anak, nih yaumal kiamat pun anak. Ada rombongan manusia yang akan dikumpulkan oleh Allah, digiring oleh Allah. Iki lamun pasukan tentaranya satu peleton. Sepasukan, serombongan, segrudugan. Ternyata rombongan itu isinya apa? Wong wadon kang tukang zina kabeh. Rombongannya wong wadon sing tukang zina. Toli sing leuwih mengerikannya apa? Di samping digiring kue sing arane loket godege iku bakale murung. Loket godege murung. Lah aja kayak kompor gas bakal dicetrek. Kebakar tapi. Ya, bakal dicetrek. Gas masalah. Lah kue loket godege wong wadon kang tukang zina bakal murung. Geni pun. Ya jelas bakal murung ya geni. Itu akan mengeluarkan api dari kemaluannya perempuan tersebut. Dan sengaja digiring oleh malaikat Zabaniyah, sebab malaikat Zabaniyah itu punya tugas dari Allah untuk menyiksa orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas dari malaikat Zabaniyah itu apa? Untuk menyiksa manusia-manusia yang melanggar aturan hukum Allah. Maka nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat yang disebut dengan Zabaniyah. Termasuk ashabul furuj. Bukan khuruj tapi furuj. Maknanya loket gon. Dari Mang Darsone loket Semar. Masya Allah. Wa tunadi alim ya masyarun nasa ulai az-zinang qad ja'akum teman-teman wistakakum ing sira kabeh maglulatu aidi malekang den belenggu pira-pira tangane tukon wale den urubaken apa purujim pira-pira parjine zania naron ing geni
Fayatafarrajuna mangka pada bunga alaihim ingatase zania. Maka selanjutnya ketika mereka itu digiring oleh malaikat Zabaniyah, kemudian malaikat Zabaniyah memberikan informasi kepada manusia. Dalam bahasa Arab namanya iklan. Iklan itu mengabarkan sesuatu kepada orang lain atau memberikan berita kepada orang lain, bisa dengan melalui tulisan, bisa dengan melalui ucapan. Jadi ucapan pemberitahuan itu namanya iklan. Lamun iklan memberikan sesuatu dengan tulisan, pamane ning masjid nemu duit 1.000, maka diiklankan. Iklannya itu cukup dengan memberikan pemberitahuan melalui tulisan. Barang siapa yang merasa kehilangan uang, titik-titik saja, nggak usah disebutkan. Kalau umpamanya disebutkan dengan nominalnya, pasti orang yang tidak kehilangan pun akan mengaku. Dan itu nanti akan datang bukan 1-2 orang saja. Dengan berduyun-duyun datang, lumayan kini 1.000. Padahal yang hilangnya itu 1 orang. Tapi karena dalam iklannya itu disebutkan nominalnya, sehingga apa? Mereka yang tidak hilang pun akan datang dan akan mengakuinya. Ngaku-ngaku. Kula iki bakal ning pondok ning dige anak iklan. Ya orang lok disebutaken nominal itu. Telah ditemukan uang sebesar titik-titik, silakan hubungi anu. Koneku bakal wong sing teka aku ditakoni dikit. Pira ilang duitnya? 50. Wah, berarti kini bodoh kini yang duitnya 100 deh. Ya, bodoh katon keciri. Lain dengan memang mereka itu yang betul-betul hilangnya 100.000. Dan ketika dia datang pun karena memang betul dia yang hilang. Saya hilang 100.000. Kapan waktu hilangnya? Kalau sesuai dengan kenyataan ketika saya telah selesai melaksanakan sholat Jumat umpamanya, atau ketika sedang melaksanakan sholat Jumat, duitnya nepluk sing kantong eka beli kerasa umpamanya. Orang lain pulang semua, tidak ada yang mengetahui kecuali ada pengurus yang memang kebetulan pengurus itu pulangnya terakhir, lagi beres-beres tempat, lagi berseni, nemu. Nah berarti pas waktu sholat Jumat memang kejadian ada kehilangan, kemudian diberikan iklan, diberitahu kepada mereka yang kepada masyarakat dengan baik itu melalui tulisan ataupun dengan melalui suara dan sebagainya, sehingga ada orang yang datang dan memang betul-betul dia itu kehilangan. Dan kejadiannya itu sama ketika proses melaksanakan sholat Jumat ataupun setelah sholat Jumat, berarti orang itu benar-benar hilang. Tapi lamun maukah ditakoni nemune 100 tuli ditakoni jawabnya 50 atau lebih gede 200, berarti keciri harapan bobodo ekin. Tulis apa sih gelem tanggung jawab, kayak pengurus masjidnya gelem bae nomboki. Mong pokoknya kita mau hilang 200.000 lah, bakal kayak kono priwe. Langka jatah kanggo nombokane laka, ya. Nah nanti di akhirat pun akan ada pemberitahuan kepada halayak banyak. Akan ada pemberitahuan kepada halayak banyak, diantaranya apa? Yaitu kata malaikat Zabaniyah, ya masyarun nasi, wahai sekelompok manusia. Iki ada pertanyaan, apa yang disebut dengan manusia? Ana sing jawab manusia ya wong, manusia ya bisa ngomong,
bisa deleng. Manusia jalan bisa mundur, bisa miring, bisa numpak pit, bisa numpak sepede, bisa gawe lawang, bisa gawe gak bangku. Itu arane manusia. Bisa gawe kusen, ya kan? Itu namanya manusia, betul. Tapi yang namanya manusia itu, kalau kata orang ngaji mah, al insan hayawanun natikun. Manusia itu adalah makhluk Allah yang bisa berpikir dan bisa berbicara. Itu namanya manusia. Al insanu hayawanun natikun. Jadi makhluk Allah yang bisa berpikir, makhluk Allah yang bisa berbicara, itulah yang disebut dengan manusia. Lah aja manuk bisa ngomong, ya iya, tapi kan bisa mikir kayak wong. Manuk bisa ngomong, bisa. Oke. Ya buktinya sampean maca salam, muluk salam, dijawab, sing jawabnya duduk tuan rumah, manuke sing jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu manuke bisa ngomong, coba. Bokat ma iya, anak wonge, beli wuru apa? Manuk sing jawab. Berarti bisa ngomong manuk. Cuman perbedaannya apa? Ketika dia bisa bicara dan bicaranya itu memang dari hasil latihan. Tapi mereka tidak bisa berpikir seperti manusia. Masa bisa dikongkon gawe bangku ku masa bisa. Tapi lamun gawe sarang karo manusia, karo manuk, ya pinteran manuk. Yuk pegaweane, los gawe sarang coba. Semono bundere, semono rapete. Serok sukron kongkon gawe sarang kayak kono, mual bisa rapet kayak kono, mual bisa. Padahal apa itu gawene cuman bekerjanya itu pakai mulut saja. Jadi masing-masing makhluk Allah itu ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi ketika ditanya apa itu manusia, al insan hayawanun natik. Jadi manusia itu adalah makhluk bisa berpikir, makhluk Allah yang bisa berbicara. Itulah yang disebut dengan manusia. Maka saat itu malaikat Zabaniyah akan memberikan pemberitahuan kepada halayak banyak. Hei manusia yang kumpul, ketahuilah ini pasukan loket godeng. Ini pasukan perempuan yang tukang berzina. Sambil kedua tangannya ditempelkan di atas pundaknya dan dirantai. Maglulah namanya. Seperti begini. Ya percis kayak tahanan bayi yang penjara kah. Pada makanan. Tangannya begini. Tapi diikat tangannya itu dengan menggunakan rantai maglulah. Dan kemudian di samping tangannya itu diikat, dan rantainya juga bukan rantai biasa. Ternyata rantainya ini yang terbuat daripada api neraka. Kemudian patapu mangkaneo popoana rugene min purujim saking piro-piro parjine zania rawaihun muntinatun ing ambu kang bacin, rawaihun muntinatun ing mambu kang bacin. Patakulu mangkang ucap sopa Zabaniyah tu malaikat Zabaniyah, hadihi utawi kira rombongane wong wadon, hadihi utawi iki kurawaihu puruji zinati, mambu parzine wong wadon kang tukang zina, alladzina yarupane wong akeh zanu kang pada zina sapa ladina, walam yatubulan ora pada gelem tobat sapa ladina. Pala'anu mangkang lanati hum ing ladina, la'anahu maleng lanating ladina sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala. Palaya buka mangka ora tetap indah dalika ing dalam sandinge mongkonon kang wis disebut apa narun gene. Oh maaf,
ing dalika sapa barun wong kang gawe bagus wala fajirun lan ora wong kang gawe Allah ila kolangi ngucap sapa wong Allahumma al'an Allahumma dugus ya Allah il'an muga-muga ngelaknat sapa Allah zinata ing wong wadon kang tukang zina. Allahu Akbar. Lalu kemudian ini ketika mereka dibariskan dan kemudian malaikat Zabaniyah memberikan atau memberitahukan kepada halayak banyak. Di samping itu pula dari kemaluan perempuan tersebut akan meniupkan angin, dan angin tersebut kayak guyonan kinkia. Kayak guyonan namun dipikir-pikir mah. Tapi memang jero sebenarnya. Supaya apa? Aja sampai ngelakoni zina. Jadi dari parjinya perempuan tersebut ini akan mengeluarkan angin, akan mengeluarkan gas, zat. Jadi wong Sunda zat bekok. Keluar angin yang sangat bau yang luar biasa. Anginnya keluar tetapi baunya ini sangat luar biasa. Ini angin yang keluar dari parjinya seorang yang tukang berzina. Keluar angin, kemudian baunya sangat menyengat dan melebihi bau daripada bangkai. Naudzubillahi min dalik. Sehingga mereka itu pada bertanya, ini bau apa? Orang yang ada pada saat itu akan saling bertanya. Terlepas itu orang yang amalnya baik, terlepas itu orang yang amalnya jelek, semua akan bertanya, ini bau apa? Kok mambune beda? Lamun mambune kayak lengawangi mah enak, harum, sedot ning cungur ya enak. Ya buktinya bae tukang becaku betah baka anak penumpang wong wadon sing nganggo lengawangi kenjote ga ngontele suwe kenjot maning sedot kenang apa yang wangi, kenapa wangi, mambu wangi, minyak wangi, tapi bakaus keringet teh kumrojos jaga teh panas, kelambi sampai teles, mambune pengak. Tukang becake beli betah ngotele gecah, ora betah. Masya Allah, untung sekian lagi zamannya lockdown pada nganggone masker. Iya kan? Sekarang itu pakai pakai masker sekarang ini. Beli bocah cilik, beli wong tua, beli wong nom, kabeh nganggo masker. Ya untuk menjaga-jagalah supaya ya mudah-mudahan terhindar dari penyakit dan wabah yang sekarang sedang mewabah ini. Nah, dengan sebab pakai penutup, maka ketika ada bebauan pun akan tersaring dan tidak akan langsung tercium oleh hidung kita. Tapi pertanyaannya nanti di akhirat, adakah yang jualan masker? Srog, pertanyaannya. Tulis apa sih gawe masker nih akhiratku sapa? Siapa yang membuat atau ada pabriknya? Enggak, di nanti di akhirat. Oh boro-boro kayak kono. Yang menusa lahir ning alam duniaku beli nganggo apa-apa, jebrolku ya udah. Ora celana, ora kelambi, ora celana dalam, ora nganggo kut. Ora gawa apa-apa. Ya ketika kembali kepada Allah pun juga tidak bawa apa. Tidak bawa apa-apa, hanya beberapa helai kain saja yang memang diharuskan untuk menutup auratnya. Baju yang sebegitu bagusnya pun ditinggal. Jas sing regane larang ditinggal. Kebaya sing regane larangnya ditinggal. Srong, kelambine pejabat beli pada, karo kelambine kayak ulama beli pada. Batike pejabat regane atusan ewu, atusan juta. Kelambine model kayak kula sampean maya, sing penting nggak bisa nutupi aurat. Mobilnya bagus, umai kayak istana, segala-gala duwe. Tapi pertanyaannya, ketika dia dicabut nyawa oleh Allah, apakah semuanya akan dibawa?
tidak ada. Mobil yang sebegitu banyaknya pun tidak satu pun yang ikut masuk kuburan itu nggak ada. Bokat padu lape bae melu. Lape orang melu, lape enggak. Aja bokat bane bae ditinggal. Atau bane bae ngintil je lorok mah. Bokatan kanggo dolanan besok ning akhirat. Ini nggak akan ada yang dibawa. Jadi kemewahan semuanya tidak ada yang dibawa. Yang berupa halia duniawiyah itu tidak akan pernah dibawa. Hal-hal yang bagus ketika di dunia itu semua akan ditinggalkan dan tidak akan pernah dimasukkan dan tidak akan pernah menyertai orang itu, kecuali dua hal. Satu, amal baik. Yang kedua, amal jelek. Dan itu yang akan setia menemani orang itu. Manakala orang itu di dunianya Masya Allah banyak amal solehnya, banyak amal baiknya, ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah yang akan menemani dia nanti akan ditemani dengan sesuatu yang nikmat. Tetapi sebaliknya manakala yang dibawanya itu lebih, yang jeleknya itu lebih banyak daripada yang baiknya, maka sudah jelas kesengsaraan, kesusahan pun akan menimpa kepada orang itu. Naudzubillahimin. Yang termasuk orang-orang yang berzina juga itu, ya Allah. Jadi nanti akan diberitahukan oleh malaikat kepada dia, wahai manusia saat itu yang kumpul, silahkan ketahui ini adalah pasukan-pasukan yang tukang zina, sehingga dari farji mereka akan mengeluarkan angin dan meniupkan angin bau yang tidak sedap. Kemudian mereka, orang-orang itu akan bertanya, ini bau apa? Ini bau apa? Pertanyaannya begitu. Iki mah bopo. Bahasa Inggrisnya bau naon ieu? Ieu teh bau naon? Itu bahasa Inggris, bahasa Turki. Turki turunan kidul. Jawab malaikat Zabaniyah, ini bau bacinya ataupun angin yang keluar dari farjinya seorang yang suka berzina ketika hidup di dunia. Mereka yang selalu berzina walam yatubu, tetapi mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka laknat Allah akan menimpa kepada mereka. Naudzubillah summa naudzubillahimin. Bahkan semua orang yang hadir pun akan melaknati kepada orang-orang yang berzina. Itulah siksaan bagi orang-orang yang selalu berzina. Ini siksaan yang sangat berat. Mudah-mudahan kita sebagai manusia jangan sampai melaksanakan atau melakukan hal itu. Mendekatinya pun juga kita tidak boleh apalagi melakukannya. Mudah-mudahan kita terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan kita, yang akan menyengsarakan kita kelak nanti di akhirat, insya Allah. Wa qala lan ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatan ing sijine bengi kusri disrakan sapa bisun ila sama maring langit. Raaitu ningali sapa isun rajulan ing wong lanang wanisan lan ing pira-pira wong wadon. Mabusin ale pada disengker mal aqaribi sertane pira-pira kalajengking wal hayati lan pira-pira ulah. Al aqaribu ta pira-pira kalajengking iku tala dogom ngantupi apa kalajengking ing rijal wan nisa wal hayatu lan pira-pira ulah iku tansahum matuk apa ulahum ing rijal wan nisa matu qaulahum min rijal lanisa pa mau diukulu kublatin mangkau teh saban-saban panggonane saban-saban antupan jarot mangka mili bainahuma dalam antara rijal wan nisa tadqohum ngantupi hum ing rijal wanisa opal aqoribu piro-piro kalajengking bima qoriha kelawan piro-piro antupane wa pikulli maqarah lan iku tetep ing dalam saban-saban antupan min maqaratiha saking antupane kalajengking
ru'yata sami ing nyuntikaken racun. Taprogo mangka mangka milih pilah ming dalam daging atau mangka nyerep pilah ming dalam daging. Minta kredi saking suntikane kalajengking. Ya silwale mili min parjihim saking parjine. Opo asoyidu nanah kang bosok. Tasihu mangkan jerit. Tasihu mangka jerit sopo ahlu nari piro-piro ahli neraka. Kemudian pelajaran yang ketiga, Rasulullah bersabda ketika beliau di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra itu artinya berjalan, Mi'raj itu artinya naik. Ya lamun dalam kalimatnya mabaka Isra, ya setiap kali kita nindak ya Isra. Saban sampean sing umah marani masjid ya Isra. Sing umah marani pasar ya Isra arane. Ya melaku-melaku bae beli mandeg-mandeg ya Isra arane. Melaku bae beli mandeg-mandeg kayak langka pegele. Wong orang duweni wudal langka pegele ya. So dina-dina melaku bae. Ya wong normal mah yang kapan melaku ya olahraga, tapi bakal wis pegel mah ya anali rene. Ya kan? Orang normal kan begitu. Ketika kita berjalan, ketika badan kita mendapatkan rasa lelah, pasti kita berhenti, istirahat sejenak, jangan kita paksakan. Lho ana wong kang ora duweni rasa pegel, ya tekaning dibae mlaku bae beli mandeg-mandeg. Ya isra-isra arane mengkonon kuwi. Ini diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang Isra, bukan Mi'raj awas. Jadi Isra itu perjalanan Nabi dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ini sebuah tempat yang berbeda. Beda tempatnya ya beda negara. Sebab Masjidil Aqsa itu berada di Palestina. Ya kalau diukur perjalanan onta, perjalanan dari Mekah menuju Palestina ini kalau perjalanan normal, satu kali perjalanan itu selama 3 bulan. Makan waktunya 3 bulan perjalanan onta. Orang negaranya beda toh. Makanya ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu banyak orang yang percaya, banyak orang yang nggak percaya. Anak sing ngandel, anak kang beli ngandel. Yang sing beli ngandel sopo? Ya wong kafir kok beli ngandel. Wong sing langkai maneh karo Gusti Allah masa ngandela. Sebab apa? Tidak masuk akal. Maka orang yang pertama kali membenarkan adanya kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka itulah sebabnya Sayyidina Abu Bakar itu diberikan julukan oleh Nabi As-Siddiq. As-Siddiq itu apa? Orang yang banyak membenarkannya. Sebab orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar jare Kanjeng Nabi, "Wa wudalu kula sampun Isra Mi'raj." "Nggih ya Rasulullah, kula percanten. Lebih dari itu pun kula percanten." Lho, Abu Bakar. Ari wong kafir takon maning. Bener tak Kanjeng Nabi tas Isra Mi'raj? Wah. Dijawab nih Kanjeng Nabi nggih leres. Priben carane? Sebab Isra iku mangkat sing kene tekaning Palestina. Sing Palestina Mi'raj iku naik. Dari langit ke 1, ke 2 sampai ke Sidratil Muntaha, ke Profil Ars, sampai munjuk. Zaman bengen langka pesawat, astronot ya durung anak. Numpak apa Kanjeng Nabi? Pulane ngobrol karo wong sing langka imane ku ya beli percaya beli ngandel. Pulane jare Kanjeng Nabi takon abae ning Sayyidina Ali mana lah takonana. Bakal takon ning Sayyidina Ali beli dijawab nganggo cangkem, jawabane nganggo pedang. Sebabnya apa? Percuma, bakal dijawab karo cangkem. Tuh. Ya wis bakal beli ngandel takonane ning Sayyidina Ali. Takon ning Sayyidina Ali.
ngomong makan wis kejawabannya tas. Jadi kalau orang yang beriman, peristiwa Isra Mi'raj walaupun di luar nalar, kayak kita semua insya Allah kita meyakininya. Apa buktinya? Setiap tahun kita peringati peringatan Isra Mi'raj. Dalam belingandel masa memperingatan, masa kalau kita tidak ada imannya kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka kita tidak akan pernah melaksanakan itu. Biasa saja. Tapi karena terpanggil hatinya, ada rasa iman kita kepada Allah, maka kita selalu memperingatinya setiap tahun itu. Isra Mi'raj. Ini. Dan itu banyak pelajaran ketika Isra Mi'raj walaupun perjalanannya sangat singkat. Berangkat habis Isya sebelum subuh itu sudah nyampe di Mekah. Ya sekarang Mekah enak. Sekarang Mekah nikmat tempatnya. Masjidil Haram rata. Dulu kalau menurut sejarah posisi Ka'bah itu di bawah, rumah Nabi itu di gunung. Jadi kalau Nabi mau ke masjid, mau ke Ka'bah itu ya harus turun. Pulangnya harus naik. Ada di situ yang sekarang dijadikan tempat perpustakaan. Itu di luar Masjidil Haram ada sebuah tempat. Di situ tempat dilahirkannya Rasulullah. Ada bangunannya rumah, tetapi orang tidak boleh masuk. Sekarang dijadikan perpustakaan. Itu masih ada sampai sekarang. Dan itu dijaga. Kemudian sebelahnya itu ada tempat sumber air Zam-Zam di situ. Makanya orang ngantri air Zam-Zam itu ya dekat rumahnya ataupun tempat dilahirkannya Nabi Muhammad. Drigen iku ngantri, sing barisku dudu wong, drigen sing barisku. Kayak ning pom bensin laka bensinnya, wong arepan nyedot ya pada ngantri, drigen. Itu yang terjadi ketika mau minta air Zam-Zam yang memang sumberannya bagus di situ. Itu drigennya saja. Dan ada petugasnya, satu-satu nanti dipanggil. Selesai panggil, punya siapa ini? Bayar. Nah, seperti itu. Nah dulu zaman Rasulullah tidak seperti itu. Tidak ada jalan yang baik. Semua jalan itu apa? Terjal. Naik gunung, turun gunung. Makanya ini kalau proses, kalau menurut akliyah ini nggak masuk akal. Yang namanya Isra Mi'raj itu nggak masuk akal. Sebab apa? Zaman dulu itu tidak ada kendaraan seperti sekarang. Sekarang itu sudah sudah dikatakan ya sudah canggih. Indonesia ke Saudi itu cukup dengan ditempuh perjalanan 9 jam naik pesawat. Mangkat sing Jakarta mudu ning Jeddah ning Madinah itu cuma 9 jam. Zaman bengen wong arepan lunga haji 3 wulan kambang kampuling dhuwur laut. Sok takonanan ning wong tua. 3 bulan itu kambang kampuling di atas. Makanya zaman dulu itu melaksanakan haji itu kenyang. Zaman bengen mawareng. Setengah tahun lebih wong haji. Sampai kelalen kadang ning anak putu. Sebabnya apa? Perjalanan ke sana 3 bulan, di sananya 40 hari, pulang lagi 3 bulan lagi. Sudah 7 bulan lebih itu. Nah sekarang karena segala sesuatunya sudah memungkinkan, kalau sekarang pesawat sudah ada, 40 hari itu sudah bisa pulang pergi. Kenapa? Karena cuma 9 jam proses terbangnya saja. 9 jam antara Indonesia ke Saudi itu cuma 9 jam. Telatnya 12 jam lah. Itu kalau normal. Barang kue sing Mekah marani Palestina. Durung anak pesawat. Bokat je anak mobil. Aja maning mobil beca gelaka. Ya pun ku 3 wulan ku menunggange onta. Kelakungku nunggange onta. Nah, makanya banyak orang yang tidak percaya akan hal itu. Tapi bagi orang yang beriman, yakin dan itu memang betul. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sampai saat ini kita laksanakan. Apa itu? Sholat yang 5 waktu. Dan itu oleh-oleh daripada Isra Mi'raj nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dan di situ banyak pelajaran untuk kita. Termasuk diantaranya ketika Nabi Isra, Rasulullah melihat seorang laki-laki dan perempuan yang ditempatkan dalam sebuah wadah. Di situ dikumpulkan dengan kalajengking, dikumpulkan dengan ular. Dan dua binatang tersebut ini saling membelit dan menggigit, sehingga dengan gigitannya itu akan menyalurkan racunnya ke dalam jasadnya orang-orang yang tukang berzina. Naudzubillahi min dalik. Itu digambarkan dan diperlihatkan kepada Rasulullah. Jadi Rasul melihat seorang laki-laki dan perempuan dalam satu tempat yang sedang disiksa oleh kedua binatang, baik itu ular maupun kalajengking. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Rasul, itu siapa?" "Itu umat engkau ya Rasulullah." "Kenapa bisa seperti itu?" "Karena dia ketika hidupnya selalu berzina, sehingga akan disiksa seperti itu." Mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala hal yang akan mengundang dan menarik akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari sesuatu penglihatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina karimin wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka kulli sadatina rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin amdana min amdaya fi nama yaka masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika di sultan. Allahumma ighfir lana ya Allah warhamna wa'fu anna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara al masyayikhina wa li ustadina sallallahu alaihi wasallam wa liman habba wa sana ilaina wa liman wasana min walidayil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hassin akhlaqana ya Allah wa wasi' alaina rizqana. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika wa finan haramika fadlika amman siwa. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.